Selamat siang, Bu.
Halo, selamat siang. Halo, Selamat siang, Ibu. ada suara Bu Erma ya. Alhamdulillah ini kadang nggak laptopnya nggak ada. Nah, ya, saya melanjutkan kuliah yang sudah diampu oleh Prof. Eda dan Bu Dr. Sidarmanti. Ini saya ke bagian yang di belakang. Nah, karena jadwalnya tidak boleh liburan itu kuliah, maka hari ini ada kuliahnya 2 kali. Tetapi karena kuliah yang kedua itu tugas, sehingga nanti saya hanya di absen diingatkan untuk ngabsen ya jam sore nanti. Oke, Gitu ya, Bu. hari ini. Jadi Oke. nanti ya dikumpulin atau nanti tugasnya akan saya dikumpulin setelah Lebaran. Karena saya harus mengganti, kebetulan dapatnya hari ini, sudah saya geser-geser konflik terus, yang tidak konflik nanti malam. Sehingga nanti malam mungkin Anda cukup mengecek absennya, saya absen aja ya. Saya bukannya berkorupsi ya, tapi nanti kita ketemu di habis Lebaran. Jadi pas libur Lebaran tidak ada kuliah. Itu ada yang mau bertanya? Halo? Belum, Ibu. Belum ada yang bertanya. Belum ada Ya. pertanyaan. Oke, saya share ya materi hari ini. Alhamdulillah Bu Irma sudah mengisi lengkap kulon. Jadi, bentar, saya cek dulu. Semua materi sudah ada di kulon. Silakan Anda nanti bisa download atau lewat MS Teams, tapi sudah. Kemudian tugas terstruktur memang belum saya isi ya. Tugasnya apa? Tapi tugasnya adalah nanti ini mahasiswanya berapa Mbak Retno? Sebentar, Ibu. Lupa. Ya, Itu, Ibu. Sepertinya nah, 29, Ibu. ya. Jadi nanti tugasnya 26 ya. 26 ini nanti dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi satu kelompok 4. Ada yang 5. Ya. Terus 3 kelompok nanti pada pertemuan hari ini tugasnya. Kemudian yang 3 kelompok lagi urut absen aja ya. Nanti Anda dibagi 3 kelompok. Jadi kelompok yang 3 pertama ini ya banget ini. Iya, sinyalnya mentah. Halo? Halo, Ibu. Oh iya, Ibu. tuh alhamdulillah balik lagi. Tadi nggak dengeran ya Bu Erma ngomong apa ya? Iya, Ibu. Jadi Terputus, gini, iya, kan ini Ibu. anak 26 dibagi menjadi 6 kelompok sehingga satu kelompok ada yang 4, ada yang 5. Nah, 3 kelompok pertama nanti tugasnya adalah membuat presentasi yang topik hari ini, metode penyimpanan dan pengemas. Nanti yang 3 kelompok belakangan itu tugasnya adalah penanganan pasca panen produk hortikultur. Jadi nanti Anda bisa lihat ya. Ini sudah saya absenkan. Sebentar.
Ya, apakah sudah terlihat yang Bu Ermasya? Sudah, Ibu. Ya, Terlihat, ini di Kulon. Bu Irma masuk mulai tatap muka yang ke-11 ya. Nah, ini kemudian yang ke-12, ini tugas. Tugasnya adalah membuat presentasi untuk metode penyimpanan dan bahan pengemas. Jadi nanti akan ada 3 kelompok. Yang untuk topik ini silakan nanti ada yang modifikasi atmosfer, kemudian ada yang kontrol atmosfer dan pengemas. Ya, itu tolong nanti topiknya itu. Silakan Anda boleh memberi contoh apa yang akan disimpan atau diawetkan. Kemudian ini tugasnya di sini ya. Nanti akan saya Anda bisa nanti untuk submit atau upload. Nanti akan saya sudah tentukan tanggalnya itu tanggal 9 kalau nggak salah. Untuk yang 3 pertama. Kemudian ada tatap muka ke-13 itu penanganan pasca panen buah, sayur, biji, bunga, dan umbi-umbian. Ini ada 3 kelompok. Silakan 3 kelompok ini memilih ya, buah boleh, sayur boleh, biji-bijian, bunga juga boleh, umbi-umbian silakan. Nah, tugas struktur ini nanti akan kita presentasikan di 23 Mei. Sehingga yang tanggal 25 April hari ini atau seharusnya minggu depan kita presentasikan bareng di tanggal 23 Mei. Kalau waktunya 100 menit, Anda buat presentasi itu berarti maksimum ya. Mungkin 15 menit satu kelompok. Kemudian untuk yang minggu terakhir ini adalah kita punya topik kriteria dan standarisasi mutu produk. Materinya juga sudah saya upload. Ada pertanyaan? Mungkin belum, Ibu. Saya akan share materi hari ini. Metode penyimpanan. Ya, di Kulon sudah ada materinya semua. Mungkin secara cepat Bu Irma akan menerangkannya. Ya, jadi Anda sudah tahu panen. Setelah panen, masih ada metabolisme, di mana metabolisme ini sangat menentukan kualitas bertahan dan berapa persen dia bisa mempertahankan kualitas ya. Ada beberapa cara untuk mempertahankan kualitas maupun untuk umur simpan. Jadi umur simpan ini penting karena nanti akan berhubungan dengan masih layak tidak dijual atau dikonsumsi ya. Nah, metode penyimpanan ini ada, sudah kelihatan share-nya Bu Irma? Halo? Terlihat, Bu. Ada 2, yaitu ada control dan ada modified. Di materi itu di Kulon saya mengupload modified atmosphere lebih dulu ya, tapi nggak masalah, sama aja. Nah, alasannya, kenapa ada metode penyimpanan? Karena dalam keadaan tertentu suhu rendah saja itu belum cukup tangguh atau belum cukup dia untuk mencegah terjadinya ripening atau pematangan. Ripening ini pasti Anda sudah paham sebelum ini berhubungan dengan etilen ya, berhubungan dengan
kerusakan struktur, mekanik, kimia, kemudian juga kerusakan yang ditimbulkan adanya invasi dari mikroorganisme. Nah, untuk mencegah pematangan atau menghambat terjadinya kerusakan dan perubahan fisiologi yang terjadi, seperti layu, kemudian menguning, kemudian hilangnya cita rasa ya, ini juga termasuk bau, kemudian berkurangnya tekstur yang agak keras jadi lembek atau mungkin nanti busuk, kemudian adanya serangan mikroba selama penyimpanan, kemudian transportasi, distribusi, dan pemasaran. Kemudian suhu rendah ini juga bukan hal yang tidak berisiko secara ekonomi, karena untuk mencegah suhu rendah ini juga mahal. Apalagi kalau itu di daerah yang terpencil ya, kemudian nanti nilai jualnya tidak terlalu mahal atau tidak terlalu apa ya, BEP-nya itu masuk, itu malah jadi rugi. Jadi ini tidak selalu tepat bila diterapkan terhadap komoditi yang berasal dari daerah tropis maupun non tropis. Jadi kalau secara memang dia bisa menimbulkan luka atau kerusakan yang disebabkan karena chilling. Chilling ini pendinginan. Jadi suhu dingin itu kalau bahasa artinya pendinginan ya. Pendinginan itu di mana dari suhu lapang kemudian didinginkan. Nah, pendinginan ini sebenarnya yang menyebabkan chilling itu bukan hanya yang berada di dalam mungkin storage atau cold storage, tapi juga pada daerah-daerah yang suhunya dingin. Jadi misalnya panen ubi jalar ya, atau ubi kentang itu terjadi di Dieng yang suhunya mungkin sekitar 20-an bawah. Nah, itu kalau ada suhu yang lebih dingin lagi, mungkin di malam hari bisa lebih dari di bawah 10 ya, atau kadang malah ada es itu bisa minus mungkin. Itu yang justru memacu nanti kerusakan. Nah, kerusakan yang ditimbulkan oleh tadi suhu dingin atau pendinginan itu chilling agent. Tapi ada juga chilling yang tidak merusak. Jadi kalau Anda lihat ya, kalau dari lapangan mungkin suhunya kayak seperti di Bandungan itu kita panen wortel, panen sayuran itu suhunya mungkin sekitar 27, 28. Nah, kalau nanti mau dibawa ke pasar, mungkin di pasar Bandungan atau sebelahnya itu pasar Jimbaran, itu mungkin suhunya masih agak sama, tapi kalau dibawa ke Semarang, itu pasti suhunya akan naik di Semarang ya. Makanya biasanya petani itu selain untuk membersihkan, dia juga sebenarnya melakukan chilling. Tapi chilling yang tidak merusak karena suhunya itu suhu air yang digunakan untuk pencucian, untuk membersihkan kotoran, dan menyegarkan sebenarnya karena air ini. Ini suhunya juga sekitar mungkin 25 ya, 25-20-an. Itu tidak terlalu kaget. Jadi chilling itu seperti itu. Tidak boleh langsung berbeda, apalagi sampai 10 derajat. Nah, kemudian produk seperti pisang, kemudian kacang-kacangan, ada ketimun, tomat, itu relatif memiliki suhu optimal dalam penyimpanan. Itu suhu optimalnya adalah berkisar 7 sampai 14 derajat. Nah, ini letaknya di mana kalau kita punya refrigerator atau kulkas, itu letaknya ada di bawah chiller. Jadi ruangan itulah yang sebenarnya suhunya harus berkisar ini. Alternatifnya adalah kalau kita tidak bisa menyimpan di suhu dingin, dengan mengontrol atmosfer. Atmosfer ini udara. Nah, udara ini bukan udara yang seperti di sekitar kita kalau untuk menyimpan ini, tapi udara yang dikontrol. Sehingga kalau kita mengontrol udara,
pasti berupa satu ruangan yang agak luasnya, atau mungkin satu kontainer. Karena ini berbeda lagi dengan modified atmosphere. Modified atmosphere artinya adalah atmosfer yang dimodifikasi. Ini biasanya dilakukan untuk packaging yang lebih kecil. Misalnya pada kemasan plastik, kemasan-kemasan yang lebih kecil ya, yang mungkin itu hanya dipakai sementara atau akan dibawa dalam jarak yang tidak terlalu lama dan jauh. Tetapi kalau untuk yang kontrol atmosfer ini biasanya digunakan pada ruangan yang lebih besar. Dan ini nanti melibatkan misalnya ada pasokan harus nambah CO2, mengurangi O2, mengurangi kelembaban. Ini nanti yang dikontrol atau yang diatur ini adalah tempat yang bisa menyimpan banyak produk. Jadi produknya mungkin lebih dari bisa yang berton AC ya, 1 ton atau bukan misalnya 1 kotak stroberi, bukan. Jadi ini adalah biasanya untuk yang punya cold storage besar. Jadi selain di situ suhunya diatur, tapi juga diatur atmosfernya, karena nanti itu akan mempengaruhi dari tadi proses fisiologi seperti pematangan, pelayuan, senescensi, dan penurunan kualitas nutrisi. Nah, awalnya kita harus tahu bahwa di atmosfer ini komposisi gas dalam udara normal ini adalah nitrogen, oksigen, argon, dan CO2. Seperti kita ketahui, kalau untuk fisiologi pasca panen, yang paling kita otak-atik adalah ini oksigen dan CO2. Jadi nitrogen itu jarang sekali kita menggunakan, kecuali nanti kalau Anda akan menggunakan kriopreservasi. Kriopreservasi ini adalah metode yang menggunakan suhu pendinginan minus 180 derajat. Itu biasanya digunakan untuk namanya juga cryopreservation. Jadi mengawetkan tapi yang tetap hidup. Nanti kalau sudah dipakai misalnya seperti benih ya, seperti embrio, ini bisa diawetkan di suhu minus 180. Nah, jadi dalam udara normal jumlah gas CO2 relatif sangat kecil bila dibanding gas O2. Perbandingannya adalah 700 dibanding 1. 700-nya adalah CO2, satunya O2. Kemudian dengan melakukan modifikasi udara penyimpanan, jadi di situ ada O2 dan CO2, pasti akan mempengaruhi laju pernafasan produk. Sebagian besar komoditi hortikultura mengalami penurunan laju pernafasan yang signifikan setelah kandungan O2 dalam udara kurang dari 8%. Kemudian kondisi yang mempengaruhi, ini ada suhu. Semakin tinggi suhu dan semakin tinggi O2, maka memerlukan lebih banyak jumlah O2 di samping itu. Tersedianya O2 diperlukan untuk mensintesa etilen. Contoh, komoditi bila disimpan pada suhu 18 derajat, bila kadar O2 dalam ruangan direduksi ini dikurangi ya menjadi 10 sampai 13% dari berapa tadi, dari 20%. Maka kadar etilen akan lebih rendah. Bila pengurangan kadar O2 sampai tinggal 8%, maka tidak ada produksi etilen lagi. Jadi ruangannya besar, kemudian dikurangi oksigennya. Ada senyawa yang memang kalau dikeluarkan ke udara, oksigennya akan terserap. Nah, prinsip ini juga bisa digunakan ya untuk mengurangi O2 ini untuk modified atmosfer atau modifikasi atmosfer. Kalau Anda lihat mungkin di beberapa persebaya swalayan itu, Anda sering melihat satu produk yang di vakum. Nah, itu tujuannya adalah untuk mengurangi kadar O2.
Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Belum, Ibu. Ya, belum ya. Belum, Ibu. Ya. Jelas apa bingung? Insya Allah jelas, Bu. Insya Allah jelas. Jelas, Ibu. Saya lanjutkan ya. Nah, ini ada satu penelitian tentang kematangan. Dari ke mencapai tingkat kematangan. Jadi gini, tingkat kematangan 3 itu kalau pada pisang, itu namanya green yellow. Jadi hijau tapi sudah agak kekuningan. Kalau tingkat kematangan 7, ini adalah matang. Kalau 8, busuk, hampir busuk. Jadi biasanya kita memulainya itu adalah pada kematangan 3. Dihentikan pada kematangan 7. Jadi kita sudah dapat standar kematangan 3 itu warnanya bagaimana, kematangan 7 warnanya bagaimana. Bentar, Bu Irma, ada mahasiswa semua. Irma lupa nih, sampai di mana. Ya, tadi ini. Sudah kelihatan yang Bu Irma share? Jadi ini perlakuannya adalah menggunakan etilen. Halo? Halo? Halo, Ibu. Ibu. Terlihat kok. Ya. Kemudian perlakuannya apa? Ini adalah kadar oksigen. Jadi kalau kita mau melakukan seperti ini kalau di lab biologi kayaknya belum. Ya, tapi kalau Anda pergi ke Bogor, di Bogor itu ada litbang pasca panen, ada di sana ya. Milik Departemen Pertanian di Jalan Cimanggu. Mungkin ada rumahnya di Bogor. Di situ alat-alatnya lengkap ya. Nah, ini perlakuannya adalah kadar oksigen, kemudian dikombinasikan dengan etilen. Jadi ini adalah contoh penelitian faktorial. Ini adalah faktor kadar oksigen, ini adalah etilen. Jadi ada yang tanpa etilen atau etilennya 0 dan dengan etilen. Nah, ini kalau tanpa etilen, Anda sudah tahu nih etilennya 0, dengan etilen adalah konsentrasi yang biasa digunakan untuk mematangkan. Jadi ini biasanya untuk yang dengan C2H4 ini pasti dengan pustaka penelitian siapa ini biasanya. Nah, kemudian dikombinasikan, ternyata untuk data mencapai tingkat kematangan 3 ini adalah hari ya. 3,5 itu rata-rata hari. Kenapa ada hari 3,5? Karena di rata-rata ya ada ulangannya. Nah, katanya bisa Anda lihat ini tanpa, kemudian ini dengan, kemudian artinya kalau misalnya ini sampai 12 hari, kalau tidak dengan etilen, ternyata kematangan ketiga ini kalau oksigennya rendah, itu semakin lama. Tapi kalau dengan ditambahkan etilen, kemudian oksigennya full 21, itu Anda bisa lihat ya matangnya 3 hari. Ini juga ya tanpa etilen, tapi kalau oksigennya normal, ini bisa cepat matang. Artinya kalau pada oksigen yang full seperti ini, tidak dikasih C2H4 juga matang 3 hari ya. Tapi begitu kita lihat perlakuannya beda, semakin rendah oksigen ternyata Anda bisa lihat semakin lama. Meskipun dengan etilen itu dibandingkan dengan kadar oksigen yang semakin tinggi,
oksigen yang rendah ini juga akan semakin lama. Tetapi lamanya yang dengan etilen itu hampir 2 kali lipat yang tanpa etilen ini 2 kali lipat lebih dari yang dengan etilen. Nah, ini juga untuk mencapai kematangan Anda bisa lihat. Untuk tingkat 7 yang matang field light ini ternyata agak berbeda ya. Kalau yang dengan C2H4 itu justru kalau menyimpannya di oksigen yang rendah ini akan lebih lama matang, bisa disimpan. Jadi standarnya adalah sama field light itu tidak boleh kalau ada yang sampai hampir busuk itu sudah tidak dihitung ya, harusnya dihitung sebelum hampir busuk. Nah, bila konsentrasi O2 dalam ruang penyimpanan rendah, maka diintroduksi, dimasukkan gas etilen. Pada O2 normal 21%, pisang yang baru dipanen, baik yang diberi etilen maupun tidak diberi etilen, dalam 3 hari sudah mencapai tingkat kematangan 3. Tadi yang saya terangkan. Dan dalam 4-5 hari kemudian sudah mencapai tingkat kematangan 7. Jadi O2 2-5% merupakan konsentrasi yang sangat baik bagi peningkatan waktu simpan pasca panen. Ini adalah latihan Anda membaca data. Jadi bukan satu-satu, tapi ini pasti digunakan ANOVA, kemudian membacanya seperti ini. Kemudian penurunan oksigen itu tidak boleh sampai terlalu rendah, hampir 0 itu tidak boleh. Karena apa? Karena O2 yang rendah ini akan mengganggu produksi atau sintesis ATP. Kalau O2-nya rendah, itu akan menstimulir terjadinya fermentasi alkohol ya. Apa artinya? Karbohidrat digunakan secara cepat, bila cadangan karbohidrat sangat kecil, maka produk akan cepat mati. Bila terjadi fermentasi, maka akan terjadi produksi gas alkohol dan asetaldehid yang bertindak justru sebagai toksin atau racun dan terjadi penyimpangan cita rasa. Biasanya agak bau menyengat, kemudian rasanya itu asam seperti alkohol. Jadi tidak layak untuk menjadi cita rasa standar. Nah, kalau Anda lihat, kalau itu merupakan produksi etanol dan asetaldehid pada penyimpanan buah plum, kadar O2 ada yang direduksi, Anda bisa lihat di sini, dari 21, dari 5, 2,5, 1,0. Ternyata etanolnya paling banyak adalah di konsentrasi oksigen 1. Kemudian asetaldehid juga di konsentrasi 1. Jadi semakin rendah, semakin tinggi etanol dan asetaldehid. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum, Ibu. Halo. Ini pada ngantuk ya? Kok ngantuk ya? Ya, Bu Irma minta waktu 5 menit ya. Nah. Halo, sudah terlihat? Terlihat, Ibu. Halo. Halo, Ibu. Nah, ini tadi saya lanjutkan. Teknik reduksi O2. Senyawa yang dapat digunakan menyerap O2 adalah pirogalon. Bila terlalu sedikit O2, tambah udara sekitar ke dalamnya. Jadi, pirogalon ini adalah dia penjerap ya, oksigen. Nah, nanti kalau oksigennya terlalu rendah, tadi kan ada risiko ya, seperti di tabel slide 10. Itu nanti tinggal dibuka aja udaranya. Sehingga nanti masuk.
Bila CO2 produksinya terlalu tinggi, CO2 harus dibuang atau diusir dari ruang simpan dengan bahan caustic soda atau water scrubber dan dry lime atau kapur tohur. Jadi kapur tohur ini dia akan mengisap CO2. Selain itu juga akan menjerap air ya biar tidak terlalu lembab. Ya, saya lanjut. Nah, ada tadi modifikasi atmosfer atau bahasa Inggris modified atmosfer itu biasanya memasukkan gas atau campuran gas yang diperlukan ke dalam ruang simpan. Biasanya dengan cara pembakaran O2 melalui pembakaran propen atau secara alami membiarkan produk melakukan proses respirasi untuk mengkonsumsi O2 dan memproduksi CO2 dalam ruang yang tertutup. Kalau CA, keadaan di mana konsentrasi O2 secara berkelanjutan dijaga pada tingkat yang diinginkan, yaitu secara sengaja menambahkan udara dari luar. Sedang konsentrasi CO2 dijaga tetap pada tingkat yang dikehendaki dengan cara melakukan sirkulasi udara. Melalui apa? Ya melalui tadi saluran. Nah, keuntungan sistem CA dan MA ini jelas akan menghambat proses pematangan, menghambat proses penguningan daun atau senescensi, mengendalikan kerusakan yang diakibatkan oleh jamur kapang, kemudian kelainan fisiologi pepper spot, jam kulit dan rasa spot pada selada. Mampu mempertahankan mutu, tekstur, dan rasa ya, bau, flavor produk. Mencegah terjadinya penyimpanan warna pada permukaan yang terpotong. CA Storage dengan CA Storage jenis Apple Delicious, Golden Delicious, ini Raw Beauty dan Diamond Apples, ini pada suhu minus 1 sampai 0, itu dapat memasarkannya sepanjang tahun. Jadi kalau kita ketahui ya, kita makan apel itu mungkin udah petik yang 2 tahun lalu atau 3 tahun. Untuk tahun ini pasti belum sampai ya kapalnya ya, karena itu juga jarang yang menggunakan pesawat. Dari Amerika tuh untuk pengapalan ke Indonesia tuh butuh waktu berapa bulan. Jadi untuk tahun ini pasti belum nyampe. Jadi kita makan apel tiap hari bisa, yang dari luar berarti makan apel yang tahun sebelum tahun ini. Nah, dengan penyimpanan pada minus 1 sampai 0, ternyata dapat memasarkan sepanjang tahun. Nah, Indonesia itu biasanya punya durian, tidak bisa memasarkan sepanjang tahun, kecuali durian itu buang kulitnya, kemudian di fishing ya, dibekukan. Atau kadang kalau orang Indonesia dikasih pengawet, nah itu nggak benar ya. Atau dikasih masih mentah, terus disimpan, bisa juga ditambah dengan esen. Kemudian juga bisa dengan penyimpanan hypobarik, merupakan CA storage khusus dengan tekanan 15 sampai 75 mm Hg. Kondisi vakum secara efektif menurunkan kadar O2 pada tingkat tertentu. Kemudian ini MA storage, ini biasanya dalam transportasi dan distribusi. Dikembangkan, dipatenkan dia wadah yang besar atau kantung-kantung bagi penyimpanan jangka pendek. Jadi kita sudah kasih tahu ya, transportasi dan distribusi sayuran misalnya stroberi, raspberry. Kemudian mungkin sayuran-sayuran seperti yang asparagus ya, yang agak mahal itu biasanya menggunakan ini. Atau mungkin brokoli, atau juga beberapa komoditi yang seperti bunga potong ini juga menggunakan MA.
Jadi sisanya berupa palet yang diisi rak-rak dari buah didinginkan sampai 20 derajat Celcius, kemudian terbungkus dalam bungkus film gauge. Film gauge itu adalah plastik yang plastik etilen, polietilen dengan gas CO2. Jadi mungkin Anda bisa bayangin sayuran itu kemudian dimasukin CO2 terus diikat. Kayak kita memasukkan O2 kalau beli ikan. Tapi ini karena sayuran bukan O2 tapi CO2. Disuntikan ke dalam sehingga mencapai kadar CO2 maksimal 15-17%. Dan akhir transportasi menurun hingga kurang dari 10%. Jadi dalam perjalanan kan dipakai untuk apa? Respirasi. Kemudian kadar CO2 di bawah 10% tidak dapat mencegah pembusukan stroberi. Nah, dalam kenyataannya, transportasi ini juga penting. Jadi mobilnya harus bagus, nggak boleh yang mungkin ya apa yang namanya kalau tidak halus itu, ludak gitu loh bahasa Jawanya. Kemudian drivernya ini kalau untuk yang transportasi seperti ini, driver yang tahu jalan tikus ya kalau macet. Sekarang kan meskipun tol mungkin nanti akan mempercepat, tapi kalau lagi macet, drivernya ini harus tahu bahwa CO2 di bawah 10% itu tidak bisa mencegah pembusukan kalau ada stroberi. Kemudian MA ini juga digunakan dalam kemasan eceran. Kemasan kecil, misalnya buah, sayuran, mencegah pemakaran atau kerusakan, memperpanjang shelf life, dan mereduksi limbah. Ya, kenapa mereduksi limbah? Ya karena yang busuk bisa ditahan, tidak banyak. Beberapa jenis film plastik yang dapat digunakan adalah PVC film. Ini biasanya tebalannya adalah 20-25 mikrometer. Atau berupa kren, di mana udara internal mengandung 4-6% CO2 dan 4-6% O2. Jadi O2-nya diturunkan, CO2-nya sangat dinaikkan. Baik tomat, chili peppers dapat di. Jadi tomat untuk ini tomat chili ya, ciling kerusakan tomat. Oh sorry ini salah nih. Kerusakan pada tomat dan peppers dapat dihambat. Pematangannya bisa sampai 2 minggu. Anda jangan salah ya, 2 minggu inilah 2 minggu yang masih bagus. Jadi kita harus lihat standar SNI bahwa tomat ini masih bisa dikonsumsi maupun nah, sebentar aku enak tutup dulu. Ya, udah pulang. Aman. Oke.
Jadi tadi dengan metode MA seperti ini, plastik PVC ini bisa sampai 2 minggu. Jadi penelitian dulu Bu Emma pernah bimbing ya, mahasiswa ada yang mahasiswa S1 itu ada yang penelitian penyimpanan tomat dengan plastik, beberapa jenis plastik. Nah, tomat ini kan termasuk buah non klimakterik, sehingga metiknya itu harus merah. Nah, pada kenyataannya penyimpanan dengan plastik ternyata ada pengaruhnya ya, plastik bening, plastik butek, plastik. Ternyata pada penelitian mahasiswa ini itu menunjukkan bahwa plastik fotokopi, Anda tahu plastik yang suka buat tempat kertas itu, yang digulung-gulung kalau di fotokopi, udah pernah lihat ya? Iya Bu. Pernah. Itu paling bagus. Buah juga itu Bu. Ya, itu ternyata paling bagus untuk menyimpan tomat. Bisa bertahan sampai seminggu, warnanya jadi tidak busuk. Plastik yang lain ada yang sudah mulai agak busuk. Kenapa? Ternyata plastik itu ada yang masih bisa dilalui udara. Jadi pengalaman searching di pustaka ya, benar-benar itu ternyata seperti itu. Kemudian penyimpanan dalam praktek ya. Jadi dalam prakteknya penyimpanan produk campuran ini tidak terlalu bagus. Ini mungkin kalau kulkas sendiri nggak apa-apa karena dimakan sendiri, tapi sebenarnya pengetahuan dasar seperti ini penting. Dalam kondisi tertentu kadang-kadang diperlukan untuk menyimpan berbagai jenis komoditi ke dalam satu ruang penyimpanan. Hal tersebut dapat aman atau tidak aman tergantung banyak faktor. Produk-produk yang memiliki keperluan suhu simpan yang sama memungkinkan untuk disimpan secara bersama. Tapi, apakah memungkinkan perpindahan cita rasa dan bau? Dan gas etilen kemungkinan diproduksi secara berlebihan oleh sesuatu produk, tetapi membahayakan bagi produk lain. Yang harus dihindari adalah pencampuran, misalnya ini yang penting ya. Terutama seledri. Seledri ini kalau dimasukkan di kulkas, itu mulai dari atas sampai bawah, jadi mulai freezer sampai semuanya, itu sampai rak yang paling bawah, itu kan bau seledri dan nggak enak gitu. Jadi apel atau pir jangan disimpan dengan seledri, kobis, wortel, apalagi kentangnya nanti bau tanah. Atau bawang bombay. Kemudian ini juga nggak boleh nyampur antara seledri dengan bawang bombay atau wortel. Padahal tukang sayur itu kan nyampur-nyampur tuh. Seledri, wortel kalau kita beli sop-sopan. Kemudian antara citrus dengan sayuran yang berbau kuat. Teh ya, wah jengkol hilang tuh, nyebar. Bau dari apel dan citrus dengan cepat diserap oleh daging. Jadi bisa dibayangkan ya. Mungkin kalau sehari nggak apa-apa, tapi kalau mungkin lebih dari seminggu, nah dagingnya pasti nggak bau daging, telur atau apalagi susu. Buah apel dan pir menimbulkan bau dan rasa tanah bila disimpan dengan kentang. Dianjurkan agar bawang bombay atau dan kacang-kacangan, buah citrus dan kentang disimpan terpisah. Daun selada, wortel, beberapa jenis bunga rusak oleh gas etilen. Oleh karena itu jangan disimpan dengan apel, pir, dan beberapa sayuran yang memproduksi gas etilen. Nah, karena sifat seperti ini maka pabrik mungkin Tupperware ya atau wadah-wadah yang kedap udara itu sangat membantu ya. Jadi boleh aja dicampur tapi asal di dalam kemasan yang udaranya nggak keluar. Ya tapi kan mahal ya. Biasanya kan kita kresek hitam pleng, kresek kuning masuk, kresek apa semuanya masuk. Nanti bingung ya.
Biasanya di kos-kosan ini yang semuanya mau masukin, sisa makanan dimasukin, beli ini dimasukin. Nah, kalau sudah tahu prinsip seperti ini, Anda nanti kalau menjadi mungkin ya distributor sayuran buah ini harus diperhatikan. Anda mungkin nanti akan jadi supervisor misalnya pada cold storage, ini juga penting. Pengetahuan seperti ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Belum? Belum, Ibu. Belum? Oke. Belum. Saya lanjut ya. Ini sudah terlihat? Halo? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Ya. Jadi MA ini modified atmosphere packaging ini adalah Anda lihat ini contoh-contohnya. Di packaging seperti ini menggunakan prinsip modified atmosphere. Ini ya. Secara cepat Bu Irma ingin memperlihatkan aja. Jadi ini sebelah kanan ini adalah daging-daging, kemudian sebelah ini adalah potongan-potongan dari buah ya, bisa juga sayur. Jadi tadi sudah menahan keluar masuknya gas supaya laju respirasi produk menurun. Intinya seperti itu, dan biasanya MAP ini pengemasan produk dengan menggunakan. Jadi pengemasan produk, tetapi beda dengan kontrol atmosfer karena dia itu biasanya dalam ruangan yang besar. Nah, gambarnya sudah terlihat ini? Halo? Sudah, Ibu. Terlihat, Ibu. Oke. Ya, jadi ini ada gambar sayuran di sini seperti ini. Ini Bu Irma memberikan tugas ke mahasiswa untuk mencari gambar. Jadi nanti ini adalah satu contoh dari Enggitia fabrica surdiansah ya. Jadi nanti tiap mahasiswa ini memberikan nama di bawah keterangan dari slide-nya ya, biar Bu Irma tahu bahwa ada tanggung jawab yang diemban oleh setiap anggota dari grup itu. Ini adalah salah satu contoh ya. Nanti harus menerangkan. Jadi ini adalah kemasan. Kemudian ini adalah prinsipnya map back modified atmosphere. Ini Anda lihat di sini O2-nya. Kemudian masih ada bisa keluar dari plastik ini yang tadi Bu Irma bilang ya. Kemudian ini untuk packaging juga sama, ini ada tomat, ini masih bisa ada udara, sehingga jumlah yang dimasukkan, kemudian lubang itu juga penting. Anda mungkin sering lihat ya, untuk kemasan plastik stroberi ini juga ada lubangnya, berapa sih lubang yang pas. Nah, sayangnya tempat kita ini belum punya alat untuk menghitung berapa sih kadar CO2 di kemasan yang dilubangi berapa sehingga nanti pas. Nah ini akibatnya kita kalau nggak belajar pasca panen, ini banyak banget produk di negara kita yang jadi sampah busuk. Padahal mungkin kita ya kalau beli durian dari luar itu udah harganya mahal, mana mereka itu juga banyak sekali rekayasanya, mulai dari nanamnya ya sampai pasca panennya dia dengan rekayasa agar produk ini tidak rusak dan lama bertahannya. Nah kita yang rusak nanti, rusak organnya, rusak uangnya, itu sebenarnya salah satu kelemahan Indonesia yang mungkin wah bisa nanam banyak, panennya banyak, tapi tidak bisa menyimpan. Sehingga kadang harganya sangat tinggi, kadang harganya murah ya. Nah, bedanya dengan di Malaysia, di sana misalnya kayak cabai. Cabai di Malaysia itu harganya tetap, kalau di sini mah tergantung.
kadang 100.000, kadang 5.000 sampai petaninya nggak mau metik ya karena saking murahnya. Itu contohnya ya. Kemudian ini ada definisi ya. Nah ini contoh juga brokoli yang ini apa? Dimasukkan dalam plastik modified atmosfer. Kemudian di sini ini biasanya ada satu alat ya untuk mengemas, kemudian bisa juga alat ini juga kadang masih bisa untuk memilah. Tapi biasanya pengemas nanti akan berderet di sini ada plastik. Ini tadi biasanya makanan ya. Tapi juga harus hati-hati ya kalau kita mungkin ke salah satu supermarket yang dekat sini ada potongan-potongan seperti ini juga itu ada dua kemungkinan, memang memudahkan yang beli atau sisa. Nah itu kita lihat karena Anda sudah belajar pasca panen harus tahu dong itu sisa atau bukan ya. Teksturnya kelihatan. Kemudian ini Anda lihat juga ya kemasan-kemasannya itu sangat beragam. Kadang ada yang campuran plastik dan serat juga ada. Ini tadi sudah ya, kemudian ini aplikasinya ada yang MAP Anda baca sendiri. Nah kemudian ini juga ya kita harus bisa memilah mana sebenarnya buah yang harus diawetkan dengan dibungkus atau malah nggak usah. Kemudian ini juga ya ada waktunya, kemudian ada kekurangannya. Kemudian ada ya masih kalau di Indonesia masih dihitung-hitung mahal nggak, rugi nggak ya. Kemudian tadi ini sudah, Irma sudah. Ini sebagian saya ambilkan dari yang dibuat mahasiswa ya. Tapi namanya sudah saya hapus. Sehingga kadang tulisannya masih agak amburadul. Nah ini tingkat respirasi sama ya. Kalau sudah dipotong-potong seperti ini biasanya umurnya paling 1 hari. Nah sayuran seperti ini tuh mungkin di Indonesia agak jarang ya. Orang males motong. Tapi kalau udah di kota besar, mereka itu kalau masak maunya tinggal plung. Udah nggak nyuci. Tinggal masukin. Dan itu kalau di luar negeri harus betul-betul fresh-nya itu kesegaran, kemudian rasa itu tetap harus dinomorsatukan. Uang sudah nomor 2 mungkin, tapi itu mutu ya. Nah di Indonesia biasanya kalau yang dipotong-potong ini malah agak curiga nih, jangan-jangan sisa-sisa kejayaan sayuran ya. Nah kemudian tingkat respirasi ini juga ya, seperti ini. Ini mungkin bisa bertahan 2-3 hari, tapi dalam keadaan masih fresh. Jadi kalau sudah tidak fresh, itu berarti sudah tidak layak lagi. Ini tingkat respirasi mungkin ya ada yang, saya kira Bu Endah pasti sudah menerangkan bicara nanti di sini. Kategorinya, kemudian ini ada yang aktif. Jadi biasanya akan lihat indikator. Kemudian kalau model seperti ini dapat ditambahkan absorber yang memenuhi kriteria. Jadi lebih mahal. Mungkin Anda gampangnya itu biasanya kita melihat apa itu kemasan kecil yang dipakai untuk menyerap air ya. Ada juga yang bantalan-bantalan kalau kita beli stroberi yang agak mahal itu ini plastiknya udah beda, kemudian juga ada lubang-lubang khusus dan biasanya juga ada seperti gelnya di bawah ya, untuk menyerap, dan di situ juga mungkin ada anti mikroorganisme. Sehingga kadang-kadang kalau di Jepang, kalau di negara-negara tertentu yang stroberi ini menjadi apa ya kegemaran
rakyatnya itu, negara itu ya, negara itu tuh ada stroberi satu kemasan isinya, tapi dengan kekhususannya itu harganya sampai 1 juta. Ya kalau menurut Bu Erma sih mahal banget, tapi itu mereka bukan uang ya sekarang, tapi tadi itu ada mungkin juga kebanggaan gitu ya beli seperti itu, atau mungkin memang uangnya sudah tidak bermasalah. Lalu Bu Erma beli stroberi 100.000 aja masih mikir 1.000 kali, 1.001 kali. Kemudian ya, untuk stroberi Bu Erma kebetulan membimbing mahasiswa S2 itu, mahasiswa ini menggunakan ozon yang ozonnya dibuat oleh Prof. Nur dari fisika. Kemudian kita gunakan untuk merendam ya si stroberi ini. Ini saya kira sudah ya, ini adalah pengemas, mungkin Anda bisa baca sendiri karena memang ada pengemas ya. Ini Anda harus tahu pengemas ini ada nomor-nomornya ya. Apakah ada yang nomor 1? Pertanyaannya Bu Erma. Silakan dijawab. Kemudian ya. Sudah kelihatan? Halo? Sudah Ibu. Ya, ini ada sejarahnya juga yang untuk kontrol atmosfer. Jadi dulunya itu ada pasti dari petani ya, atau pembudidaya sayur atau buah awalnya ini. Kemudian dari cerita di sini, ini sebenarnya sudah dilakukan ya upaya-upaya untuk memperpanjang masa simpan, kemudian kualitasnya bisa dikendalikan, pematangannya juga. Ini sebenarnya sudah lama banget ternyata. Kemudian ini masih dilanjut lagi, masih sampai Indonesia aja belum merdeka, mereka sudah penelitian ya. Nah, untuk pengertiannya tadi sudah. Jadi kalau ini adalah untuk mengontrol apa? Atmosfer pada tempat penyimpanan. Karena dua tadi MA maupun CA itu dua-duanya adalah termasuk metode penyimpanan. Tetapi kalau yang CA ini adalah lebih mengatur komposisi CO2 dan O2. Bisa CO2-nya harus tinggi, O2-nya rendah. Nah, karena diatur, kalau tadi kita melihat kemasan-kemasan itu kan bukan untuk mengatur udara, mengatur atmosfer. Tapi itu adalah kemasan untuk mungkin memperpanjang masa simpan, menekan laju respirasi ya, hanya sebentar, dan volumenya kecil. Tapi kalau ini biasanya dalam ruangan yang lebih besar. Nah, ini ada mahasiswa yang keliru nih, namanya Tia Bella Apriliani. Ini kok disebut, gambar ini disebut dengan kontrol atmosfer. Menurut Anda benar nggak? Halo? Halo Ibu. Halo, benar nggak? Ini merupakan kontrol atmosfer, benar nggak? Tadi kontrol atmosfer itu kan memperbandingkan ya, mengatur komposisi CO2 dan O2. Kalau seperti ini betul nggak bisa kita ngatur O2, CO2-nya? Tidak bisa Ibu. Tidak bisa. Nah, yang seperti ini jangan ditiru. Kontrol definisinya mungkin udah benar, gambarnya ngawur ya. Ini juga akan saya nilai kalau seperti ini. Tidak masalah. Itu contoh yang salah. Nah, sama ya. Jadi tujuannya adalah memperpanjang masa simpan, tapi ini lebih besar volume yang disimpan.
ramah lingkungan, kemudian ekonomis, dan dimodifikasi dengan pendingin itu ya tidak rugi-rugi banget. Lebih aman. Cocoknya ini untuk menyimpan, ini Anda bisa lihat ya, yang jangka panjang. Apel, kemudian buah kiwi, pir dari luar negeri ya. Untuk mengurangi gangguan pada penyimpanan tentu dan penyakit pada buah seperti apel. Ini bisa juga menggunakan CA. Kemudian ini Anda lihat ya, penelitian dari pasca panen seperti ini. Kemudian ini juga. Jadi kalau ada juga ya, mungkin sudah di packaging, kemudian seperti dari Lembang ya, Ciwidey itu kan adalah tempat-tempat, terutama Ciwidey itu yang di daerah Jawa Barat sana, Bandung, naik, itu adalah sentra stroberi. Jadi kota-kota besar seperti Semarang, Surabaya itu kan kota-kota yang kalau ada stroberi jelas bukan dari kota itu, tapi dari daerah Ciwidey. Nah, biasanya belum di packing seperti ini, tapi dalam dus-dus ya, dus-dus karton, kemudian ditumpuk di dalam mobil kontainer. Tentu saja kontainer ini sangat tergantung yang pabriknya atau perusahaannya. Itu biasanya bukan yang besar banget kayak untuk bawa rokok, bukan, tapi biasanya mungkin seperti mobil box ya. Kemudian di dalamnya itu, karena ini menggunakan CA, di dalamnya itu ada pendingin yang jelas. Dan ada pengatur udara. Bagaimana CO2-nya harus lebih tinggi dari O2 dan tidak boleh kurang dari 10%. Karena tadi di atas sudah dibilangin ya, slide-nya Bu Erma itu yang pertama. 10% lebih kurang dari 10% sangat sulit untuk mempertahankan tidak diserang bakteri. Nah, ini adalah modelnya seperti ini. Jadi gambar ini adalah contoh ruangan yang betul ya untuk CA. Jadi jangan seperti tadi CA-nya itu ini ya, salah. Ini adalah contoh untuk CA. Ini satu ruang, kemudian ada banyak buah, kemudian Anda bisa lihat di situ itu ada sirkulasi udara, di mana udara ini itu diatur atau dikontrol. Harus berapa CO2-nya, harus berapa O2-nya, itulah yang disebut dengan CA. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Halo? Halo Ibu. Ya. Belum, Ibu. Belum. Bentar. Memang janji mau ketemu buktinya. Ya. Jadi metode CA ini prinsipnya seperti ini ya. Ventilasi terkontrol. Mungkin Anda akan lihat kalau pada cold storage atau tempat-tempat gudang penyimpanan untuk buah dari luar negeri terutama itu, selain ada pendingin itu memang ada ventilasi yang bisa terkontrol. Ya mungkin sekarang bisa dengan remote sensing ya. Remote sensing itu sudah menggunakan digital, jadi tinggal mengatur ya kapan harus dibuka, kapan ditutup, kapan ditambahkan gitu. Itu model remote sensing seperti itu. Ini silakan baca sendiri ya. Jadi yang penting Anda sudah paham perbedaan MA dan CA? Halo? 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 Halo Ibu. Enggak, Bu. Sudah paham? Kalau sudah paham, ini tinggal dibaca lagi ya. Dan ini sebagian besar adalah mahasiswa yang membuat presentasi.
Jadi ada yang benar, kemudian niat gitu ya. Itu saya apresiasi. Ini, nah, ada yang keliru ya. Nah, tapi nanti tidak usah terlalu yang banyak kalimat seperti ini. Ini ada tinggal, saya kira dibaca aja. Ini ada memperpanjang sama ya, intinya sama dan sebagainya. Kemudian Lurna mau teruskan dengan pengemas. Ya, ini untuk pengemas. Jadi kita harus tahu nih. Pengemas ini kan bukan hanya plastik. Ada bisa juga karton, kayu, ada mungkin sekarang ada campuran ya. Apa itu? Yang putih, styrofoam. Kemudian ada juga yang pengemas alami ya, daun kering mungkin bisa juga dipakai seperti itu. Nah, ini untuk sayur-sayur Anda bisa lihat ya, sayur mana yang ringkih, sayur mana yang ya dikemas hanya sebentar ya. Jadi pengemas ini juga harus lihat nih kadar air tinggi enggak, mudah rusak enggak, kepadatannya. Ini tidak musiman atau musiman, berumur pendek atau lebih tahan lama. Ini kemudian apa yang bisa, ini bisa dapat berupa umbi, buah, ya, daun, batang, bunga, tangkai, kecambah. Kenapa kecambah? Iya, kita kan banyak makan kecambah. Soto itu ada kecambahnya. Apalagi itu kalau kita makan pecel, kadang ada kecambahnya. Gado-gado, gado-gado ada kecambahnya ya? Apa ini? Ketoprak ya yang ada kecambahnya. Nah, jadi produk-produk ini harus dilihat karakternya. Kemudian digolongkan sayur yang masuk apa itu, ada penggolongan sayur ya. Kemudian ini tadi sudah. Nah, ini biasanya kalau banyak air, kemudian lembab, cara panennya salah, mungkin kepotong, dan punya tekanan atau benturan itu jadilah mudah busuk seperti itu. Nah, ini biasanya juga untuk buah yang sudah mengalami kerusakan, sudah terinfeksi jamur, bakteri juga, ini biasanya pasti akan ditolak. Kemudian ini pengemasnya, pengemasnya ini ada plastik bisa, tadi ada kertas, dan ini biasanya orang lebih tertarik bukan pada isinya saja ya, tapi lebih tertarik pengemasnya. Pengemasnya lucu, ada gambar-gambarnya, atau mungkin ada simbol bahwa itu green eco ya, padahal mungkin betul nggak green eco. Nah, ini biaya juga kita harus lihat biayanya murah enggak, pengemasnya mahal, lebih mahal daripada yang dikemas ya enggak masuk. Kemudian ini juga ya plastiknya bisa berlubang ya, strawberry ini untuk wortel ya harus ada lubangnya, kalau enggak ya udah di dalamnya ada uap air yang terus membusuki dirinya si wortel ini. Kemudian ini, jadi Bu Emma pernah membimbing ya mahasiswa, sekarang kebetulan lagi S3 di Jepang. Jadi S1-nya dia ambil
Ya, jadi pengemas ini juga diteliti oleh tadi kelas Anda itu, tapi untuk wortel. Ya, jadi wortel kita kemas ada yang model seperti ini, pengemasnya ada yang menggunakan kantong plastik bagor ya, ada yang kantong kresek, ada yang tidak dikemas ya. Kalau anak S1 kan juga harus mempertimbangkan alatnya ada enggak di lab. Ternyata yang paling bagus tuh pengemas seperti ini ya. Meskipun tidak boleh terlalu lama. Karena ini ada udara bisa keluar masuk, tapi kalau untuk wortel, khusus wortel tidak boleh terlalu lama di bawah sinar matahari, harus cepat-cepat dibawa ke tempat yang teduh. Kemudian ini juga ada keranjang plastik. Dan untuk pengemas seperti ini kalau menggunakan mesin tidak masalah, tapi kalau menggunakan tenaga orang, manusia, itu harus dipertimbangkan beratnya. Mau diusung sendiri atau berdua. Kemudian kotaknya ini juga harus ergonomis ya, tidak menyebabkan kita encok atau menyebabkan. Jadi Bu Irma beberapa waktu itu selalu mengikuti model pertanian di luar ya. Mereka sangat manusiawi terhadap si petaninya. Jadi tidak seperti di sini, makanya pertanian di negara kita itu lama-lama tidak disukai oleh generasi muda karena sudah sangat merepotkan, terus tidak memanusiakan si petaninya. Udah gitu produknya sangat murah. Jadi Bu Erma yang anaknya petani itu kalau pulang kampung itu betul miris banget ya. Aduh, sawah banyak yang nggak dikerjakan karena rugi katanya, lebih baik dibiarkan. Padahal mungkin dulunya tuh nenek moyang kita itu, nenek moyang leluhur kita itu mati-matian mencari sawah itu setelah mungkin sampai buyutnya, sampai cucunya udah nggak mau lagi karena memang ya dihitung itu lebih baik mungkin dia bekerja di bidang lain ya. Nah ini biasanya jenis plastiknya beda dengan tadi yang pengemas plastik atau pengemas tadi kentang ya. Jadi ini harus plastik yang dan Anda ingat plastik seperti ini itu di luar negeri tidak boleh yang recycle. Meskipun dibuat kuat seperti ini itu harus yang food grade. Mungkin Anda pernah ya membaca mikroplastik. Jadi dia dari mana ya gesek-gesekan ya, selain mungkin kita menggunakan apa itu kalau mandi apa namanya itu yang misalnya sabun cair itu kan ada butiran-butiran mikroplastiknya ya untuk mengangkat kotoran itu. Ini juga bisa. Makanya ada keterangan botol hanya boleh digunakan satu kali, harus dibuang atau dimusnahkan dan sebagainya ya. Jadi food grade itu juga berhubungan dengan senyawa kimia yang ada di dalam plastik ini. Nanti kalau senggolan dengan buah itu malah bisa jadi karsinogenik, itu tidak boleh. Itu berarti tidak food grade. Nah, kemudian juga masih banyak juga yang menggunakan bahan-bahan alami yang seperti bambu, rotan ya, mungkin juga daun kering atau anyaman-anyaman atau mungkin dari rumput ya dipakai untuk mengemas. Ini juga ya pengemas itu lebih diutamakan menarik, menyimpan lebih lama, tetapi yang jelas kalau Anda menjadi pedagang, jadilah pedagang yang fair ya. Plastiknya jangan yang menyebabkan karsinogenik, karena plastik itu sangat menentukan sebenarnya. Meskipun kelihatannya sepele, Anda makan beli gorengan masih panas, plastiknya bukan yang food grade. Nah, nabung ya, nabung sakit yang mengerikan. Ini juga ya, mungkin kalau di luar, mungkin kalau di Indonesia gini, oh nanti hujan di bawah motor atau apa gampang sobek. Tapi ini adalah salah satu yang nanti dia juga gampang degradasi. Kemudian dia juga mungkin
umurnya tidak terlalu lama kayak plastik ya, dan tidak merusak atau alias food grade. Kemudian ini juga ya pengemas ini modelnya menarik mungkin untuk yang lebih banyak lagi atau lebih berat lagi, bisa diatur-atur ya setelah di grading. Kemudian ada pengemas ini. Ini juga ya biasanya ada selotip. Mungkin kalau di desa dulu zaman rumah kecil pakainya tali bambu atau juga dari batang padi ya yang sudah kering itu kemudian bernikat. Ini juga ya untuk styrofoam atau yang jalan kita sebut net ini. Nah, ini juga bermacam-macam ya. Ini sebenarnya warna ini juga menunjukkan dia itu dari senyawa apa, bukan hanya misalnya kayak kita tuh lihat tas kresek hitam, ada kresek yang bening, ada bening tapi butek, ada hitam tapi bau, ada hitam tapi bening. Nah, itu sebenarnya juga menunjukkan itu senyawanya ya, berasal dari recycle. Karena biji plastik itu kalau yang masih murni biasanya tidak butek, tidak bau. Kemudian kalau untuk jus atau untuk makanan-makanan yang siap disantap ini justru harus yang betul-betul food grade. Jadi jangan salah, mungkin murah botolnya, aduh jangan-jangan itu harus dilihat nih PE, PP. Dan ini juga ya, jadi kalau untuk biasanya buah-buahan kering atau biji-bijian yang dicampur itu biasanya juga kemasannya harus diperhatikan karena itu biasanya siap makan, hanya mencampurkan dengan susu atau kadang-kadang tinggal dimakan. Kemudian ini ada yang dengan kaca. Kalau menurut Bu Erma yang paling aman tuh yang menggunakan kaca gelas ya. Tapi hati-hati dengan Anda menyimpannya di melamin. Tahu melamin kan? Jadi bukan plastik, tapi bukan gelas kaca atau dari kaca sehingga tidak mudah pecah. Nah, melamin ini juga ada yang food grade. Jadi dilihat ya tanda food grade-nya di bawah biasanya. Kemudian ini juga kombinasi kertas untuk Tetra Pak. Ini biasanya karton, kemudian ada alufo. Ini juga masih termasuk kertas ya, berserat. Kemudian di dalamnya biasanya dilapisi aluminium foil. Kemudian ini biasanya kaleng ini beda ya. Jadi kaleng seperti ini itu biasanya beda dengan kaleng untuk kornet atau sarden. Beda lagi juga untuk kaleng yang untuk ini apa sayuran ya, misalnya buncis atau biji-bijian yang tinggal masak gitu. Ini lebih tipis kalau yang ini. Kemudian ini biasanya harus kalau ini satu ruangan ini harus ventilasinya yang bagus. Nah, ini lahannya itu harus dekat atau ini harus didekatkan dengan lahan sehingga akan mengirit ini apa transportasi biaya. Jadi Bu Erma pernah baca ya beberapa pengusaha itu justru mencari lahan untuk dibangun cold storage. Itu nanti dipakai atau dikontrakkan ya untuk penyimpanan. Jadi misalnya produk-produk yang memang layak dan nilai ekonomisnya tinggi itu disimpan, kemudian nanti pada waktu tertentu mungkin bisa nyimpan 2 minggu atau sebulan itu untuk memperpanjang masa. Ini modelnya seperti ini ya. Jadi tempat-tempat penyimpanan
pasti akan ada pendingin, mungkin AC sentral, kemudian ada senyawa-senyawa tadi seperti kapur tohor yang murah ya, agar CO2-nya itu bisa terkontrol. Kemudian lantainya juga tidak boleh yang lembab ya, jadi nggak boleh tanah sama sekali, nggak boleh. Lantai ini untuk yang menyimpan makanan ini harus bukan hanya misalnya mungkin keramik, tapi ini harus ada ketebalannya berapa ya, agar nanti tidak gampang mungkin ada rob atau ada keluar air ya kalau suhunya terlalu dingin. Nah ini harus diperhatikan lantainya. Ini untuk laju respirasi ya, mungkin sudah diterangkan di depan. Saya kira itu untuk hari ini. Boleh cek absen Anda. Saya kira sudah saya absenkan semua tadi. Ada pertanyaan atau enggak? Bu Irma izin bertanya. Silakan. Terkait dengan tugas. Berarti untuk tugasnya dibagi urut absen saja ya Bu tadi? Ya betul. Jadi kan ini cuma anak 26. 13 pertama dibagi 3. Ya kan? 13 kedua dibagi 3. Nanti yang 3 pertama tadi kelompoknya, ini bagiannya tadi. Pilih CA, MA, sama pengemas. Nggak usah banyak-banyak, satu kelompok. Kan ini 4 orang ya. 4 orang, saya batasi aja 1 orang 3 slide. Itu aja, biar tadi tidak sampai 15 menit. Karena nanti pada minggu berapa itu tadi, itu akan dibarengkan dengan tugas yang setelah Lebaran. Ya. Halo? Iya Ibu. Berarti 3 kelompok tentang materi hari ini dan 3 kelompok lagi penanganan pasca panen dengan hortikultura terhadap hortikultura. Ya, nanti untuk yang hortikultur silakan milih mau yang biji-bijian, bunga, nggak apa-apa. Tapi topiknya dalam satu kelompok satu ya bunga. Itu nanti dibagi. Boleh itu biar Anda tahulah agak banyak. Jadi tugasnya seperti ini sebenarnya Bu Erma itu bukan untuk nambah-nambah berat hidup Anda, bukan. Tapi ya karena ini 50% adalah tugas, ya seperti itu ya, presentasi aja yang dari Bu Erma. Karena sekali aja itu nanti nilainya kan untuk dikompilasi dari tugas Prof. Enda dan Bu Darmanti. Itu 50%. Saya kira tidak terlalu sulit ya untuk mencari 3 slide itu tidak terlalu sulit. Itu contohnya ada Bu Erma itu tadi kan sebenarnya itu yang agak amburadul itu punya mahasiswa, memang sengaja tidak saya edit karena saya mau melihatkan itu nanti contohnya ada yang tadi sudah saya contohkan ya. Anda lihat modelnya gimana boleh. Jadi misalnya Anda nanti yang kejadian pengemas, yang kedapatan pengemas ya, dilihatin aja pengemasan misalnya pada buah ya seperti apa pengemasan model CA bagaimana, bisa juga pengemasan menggunakan kertas di buah apa aja, sayuran apa saja, biji apa saja, silakan boleh. Jadi kan sudah ada contohnya pengemas yang dari kaca, dari plastik, silakan aja ya Pak Retno. Halo? Nggih. Sudah jelas? Insya Allah sudah Bu. Ibu, saya minta ini ke Ibu, daftar mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini Bu. Dulu belum pernah dikasih. Belum pernah ya? Belum Ibu. Kelompoknya selalu acak biasanya Ibu. Ya ini urut nggak apa-apa Ibu. Iya, urut saja ya. Nanti saya karena kalau menurut Bu Erma lebih enak urut karena jadi nanti kalau memasukkan nilai Bu Erma gampang. Nggak loncat-loncat punya satu hari kadang-kadang mencari ini angkanya di mana.
Nanti mungkin saya kirim ya Mbak Retno. Nggih, Ibu. Nih. Nggih, halo Ibu. Nggih. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, saya akhiri ya. Sampai jumpa setelah Lebaran. Sebelumnya saya mengucapkan mohon maaf lahir batin ya kalau ada salah-salah dengan Anda. Dan tadi Bu Erma baru ketemu Pak Sabto. Kemungkinan nanti ini angkatan tahun berapa nih? 2020 ya? Apa 2019, 2019 Ibu. Ya. Nanti mungkin semester depan Anda mungkin kalau untuk KP, untuk sempro itu mungkin sudah dilaksanakan di kampus. Ya, jadi mungkin yang dari luar Semarang siap-siap aja nanti semester depan kelihatannya akan seperti itu ya. Nanti ada peraturannya. Jadi Anda akan lihat kampus lagi ya. 2019 itu kan sudah pernah lihat kampus, tapi sebentar terus cabut. Ya kan? Iya, Ibu. Ya. Jangan kaget, kampus Anda sudah bagus sekarang. Merah-merah ya, Ibu. Iya, merah sama biru. Ya, tapi ya semuanya disyukuri aja lah. COVID juga bersyukur, COVID-nya sudah pergi juga bersyukur ya. Kemudian ya semua. Oke. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Senang-senang sama keluarga. Oke, jangan lupa tugasnya ya. Ya, sambil dilirik-lirik. Oke, selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Erma.